Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan. Kita patut bersyukur karena sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Semua itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Kebaktian online hari ini, Minggu, tanggal 26 Juli 2020, dengan tema Hidup sebagai warga kerajaan sorga. Firman Tuhan dilayani oleh Saudari Anita Carolina. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi program online GKI Kediri dengan Zoom. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ada beberapa program online yang dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom. Mengundang kepada Bapak Ibu Saudara untuk dapat bergabung. Jadwal selengkapnya dapat dilihat pada e-warta atau IG GKI Kediri. Informasi ibadah on-site atau ibadah di gedung gereja. Memperhatikan penyebaran COVID-19 saat ini di kota Kediri meningkat tajam, maka pada persidangan Majelis Jemaat tanggal 19 Juli 2020, Majelis Jemaat telah memutuskan bahwa ibadah on-site atau ibadah di gedung gereja yang rencananya dibuka kembali tanggal 2 Agustus 2020 diundur sampai keadaan kota Kediri dalam zona kuning. Kantin online. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi jemaat, maka MJ menghimbau, marilah kita ikut berpartisipasi dengan jalan memesan makanan yang ada dalam daftar menu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita akan masuk pada kebaktian, jemaat dipersilakan untuk saat teduh. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 22. Marilah kita merespon panggilannya dengan memuji PKJ 2, mulia, mulia namanya.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau kabar kita semua sungguh baik di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan semestinya kita memiliki pola hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Dia dan sesama kita, serta menginjili mereka dalam kehidupan kita. Melalui perenungan minggu ini, Bapak Ibu, kita belajar dari pengajaran Yesus yang menjelaskan mengenai prinsip dan nilai dari kerajaan Allah yang dihayati oleh kita untuk diwujudkan secara konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari bersama kita menyanyikan Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Mari bersama-sama kita berdoa mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kasih Tuhan yang kudus selalu memberikan kami dengan penuh dan sukacita ya Tuhan. Tuhan, di dalam kehidupan ini, sesuka hidup kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak Engkau senangi ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami hidup tidak berpaut di dalam jalan kebenaran-Mu. Ampuni kami ketika kami ditegur dan kami tidak mau untuk menuruti kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami mengabaikan titah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus tolonglah ya Tuhan, supaya kami ini ya Tuhan mempunyai kerinduan untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran yang Engkau tetapkan. Berkati kami ya Tuhan, karena kami manusia yang celah, manusia yang lemah, yang sungguh membutuhkan kasih karunia Tuhan di dalam hidup ini. Berkati kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dengan baik, karena Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin akan kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mengampuni setiap pelanggaran kami, dan kami tidak mengabaikan kasih Tuhan yang tercurah atas hidup kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dosa dunia hapuslah.
Berita anugerah diambil dari Roma 5 ayat yang ke-17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Kita mensyukuri keselamatan karena kasih Allah yang menebus kita dari dosa yang seharusnya kita tanggung. Hati kita melimpah ruah karena Yesus tetap mengasihi kita atas apapun yang kita perbuat. Maka sepatutnya lah hidup kita sepenuhnya menjadi kepunyaan Tuhan kita. Yesus tetap mengasihi aku. Mari kita mempersiapkan diri dengan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang baik, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kami rindu untuk diisi, kami rindu untuk kami boleh mengikuti jalan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, berikan kami kerendahan hati, berikan kami pikiran yang segar untuk kami boleh menerima firman-Mu, terlebih mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami di dalam tangan-Mu, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambilkan dari Injil Matius 13, ayatnya yang ke-31 sampai ke-33, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-44 sampai dengan 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayatnya yang ke-44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. 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 Hidup sebagai warga kerajaan sorga. Bapak Ibu, Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki banyak penduduk yang dibedakan dari asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar pemikiran dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang di dalam warga negara dalam suatu wilayah negara tertentu. Umumnya asas kewarganegaraan itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan, dan itu biasanya kewarganegaraan seseorang ditentukan dari keturunan orang yang bersangkutan. Jadi misalnya ada seorang anak yang dilahirkan di Malaysia, tapi orang tuanya berkebangsaan Indonesia, maka anak itu adalah orang Indonesia. Anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Yang kedua yaitu asas ius soli atau asas kedaerahan. Kewarganegaraan seseorang ditentukan di tempat dia dilahirkan. Misalnya saja ada seorang anak yang lahir di negara Malaysia, walaupun orang tuanya berkebangsaan Indonesia, anak itu akan tetap memiliki kebangsaan. Nah, bisa disimpulkan kalau menurut asas ini, tempat kelahiran sang anak akan menentukan kebangsaan anak tersebut. Biasa seorang anak akan bisa memilih kewarganegaraannya ketika berumur 17 tahun. Nah, lalu bagaimana dengan kita orang Kristen, Bapak Ibu? Tanpa kita sadari, kita juga memiliki identitas kewarganegaraan ganda. Satu warga negara Indonesia dan yang satu warga kerajaan sorga. Kebanyakan orang berpikir bahwa status kewarganegaraan sorga itu diperoleh nanti kalau kita sudah meninggal dan masuk surga. Padahal Tuhan Yesus ajarkan bahwa kerajaan surga itu bukan semata-mata sesuatu yang baru akan datang kelak, tetapi juga sekarang ini ada di tengah hidup manusia. Itu berarti orang-orang Kristen di masa kini diingatkan bahwa iman kepada Allah adalah iman yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu dalam kehidupan di tengah keluarga, lingkungan studi, atau pekerjaan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kita akan belajar dari pengajaran Yesus yang menjelaskan prinsip dan nilai kerajaan Allah dalam bacaan minggu ini. Bacaan Injil kita hari ini berisikan 5 perumpamaan tentang kerajaan surga, yaitu tentang biji sesawi, ragi, harta terpendam, mutiara yang indah, dan juga tentang pukat.
Kerajaan sorga tidak hanya berbicara tentang sebuah tempat yang jauh di sana, yang baru nanti akan dirasakan oleh manusia, tetapi juga berbicara tentang sesuatu yang sudah datang atau dinyatakan dalam kehidupan manusia. Dan yang sedang dinyatakan sekarang adalah standar hidup kerajaan Allah yang Yesus jelaskan dalam perumpamaan yang pertama, yaitu biji sesawi dan ragi. Kita tahu Bapak Ibu bahwa biji sesawi ini merupakan biji yang kecil dengan ukurannya sekitar 1 mm. Namun kalau tumbuh menjadi pohon bisa sampai 10 sampai 15 kaki, sekitar 3 sampai 4,5 meter. Biji yang kecil ini bisa menjadi pohon yang besar dengan dahan yang rindang, sehingga mampu menarik burung-burung untuk bersarang di cabang-cabangnya. Nah, perumpamaan tentang biji sesawi ini memiliki keserupaan dengan perumpamaan tentang ragi. Ragi berguna untuk membuat olahan roti jadi berkembang, empuk dan lentur. Cukup mencampurkan sedikit ragi dengan olahan roti yang banyak, maka ragi yang sedikit itu sudah cukup untuk mengkamiri seluruh adonan sampai setiap partikel terpengaruh. Nah, mengaduk ragi dan tepung itu juga proses membuat roti. Ketika saya juga membantu mama saya buat roti juga nggak hanya diaduk dan diuleni, tapi perlu dibanting-banting demi menghasilkan roti yang enak rasanya Bapak Ibu. Nah, biji sesawi itu untuk bertumbuh juga perlu tanah yang baik dan sinar matahari yang cukup. Perawatan intensif dari serangan hama, air yang cukup juga. Mereka nampaknya kecil, kayak enggak penting gitu loh ya, enggak berarti, tapi bisa berkembang menjadi besar. Nah, untuk kita boleh hidup sebagai warga kerajaan Allah, kita juga bisa memulai dari langkah yang kecil dan sederhana agar menghasilkan suatu pertumbuhan Bapak Ibu. Dari 2 perumpamaan itu kita belajar bahwa berawal dari hal yang kecil dan sederhana sebelum berkembang menjadi besar dan luas. Kecil yang dianggap meaningless, tidak berarti, tetapi punya potensi yang besar. Kita mau mengasihi Tuhan lebih sungguh. Kita mau mengenal Tuhan melalui firman-Nya yang hidup dan menjadi panduan dalam kehidupan kita. Kalau ingin bertumbuh secara spiritualitas, maka ya ayo kita mulai mengenal Tuhan dengan komitmen baca Alkitab, 1 pasal per hari, jangan 5 pasal karena nanti pasti ngantuk, bosen dan pasti kita banyak alasan lainnya Bapak Ibu. Kita pun anak muda, kalau punya mimpi memiliki bisnis online atau buka kafe atau bisnis yang lain, mulailah belajar pada orang-orang yang berpengalaman dalam bisnis, ditekuni barang-barang yang laku meskipun masih sedikit, berjuang cari cara agar kita bisa menjualnya dengan menarik. Jangan hanya kita berangan-angan saja, mulai bangun dengan sungguh-sungguh bisnis teman-teman dengan upaya yang sungguh-sungguh bila ingin jadi orang sukses. Kita pun bagi orang tua Bapak Ibu, melatih anak untuk mandiri sejak kecil sangatlah penting. Dalam prosesnya, orang tua mengajak anak untuk melakukan hal-hal kecil, misalnya membereskan tempat tidur setelah bangun tidur dan mencuci piring dan sendok yang digunakannya sendiri. Hal yang tampaknya kecil atau sederhana, itu bisa berdampak besar bagi kehidupan anak ketika menginjak usia remaja dan dewasa. Kalau tidak diajari sedari kecil, maka anak akan menjadi malas dan tidak bisa diatur. Apapun sesuatu yang kita lakukan walaupun kecil, akan memiliki dampak yang besar ke depannya. Maka sadarlah dalam melakukannya dibutuhkan semangat, komitmen, dan kesetiaan untuk terus-menerus mengerjakannya bagi kemuliaan Allah. Standar hidup kerajaan Allah yang kedua yaitu kita bisa lihat di dalam perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Perumpamaan kali ini Bapak Ibu menegaskan tentang konsep nilai dari kerajaan surga dan komitmen. Perumpamaan ini mau membukakan kita betapa berharganya kerajaan surga itu dibandingkan dengan harta dunia. Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran orang Yahudi yang materialis. Bahkan tak jarang pula mereka memakai cara licik untuk mendapatkan harta. Perhatikan ya, ketika orang Yahudi menemukan harta yang terpendam di ladang, maka ia tidak mengambilnya langsung. Tetapi langsung menguburnya kembali dan ia pun pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Nah, cara ini adalah cara yang licik
tapi sekaligus cara yang paling strategis dan sah untuk menghindari hukum dan perselisihan antara pemilik tanah dan penemu harta. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau menyatakan, kalau demi mendapatkan harta, orang mencari cara sedemikian rupa untuk mendapatkannya. Lalu bagaimana dan upaya apa yang kita lakukan demi untuk mendapatkan kerajaan surga yang lebih bernilai dari harta itu? Untuk kesukaan dan kepentingan pribadi, kita bisa mengupayakan dengan baik dan totalitas. Namun untuk sesuatu yang bersifat kekal, kita condong memandang hal itu remeh, bahkan diabaikan. Padahal kerajaan surga itu jauh lebih bernilai dari apa yang kita miliki. Yang kita butuhkan untuk mencapai kerajaan surga adalah dengan mencari, memperjuangkan nilai hidup benar yang dikehendaki Tuhan. Dalam perumpamaan yang pertama kita bisa lihat bahwa pria itu menemukan harta terpendam di ladang, langsung menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Yang kedua, pedagang juga langsung menjual segala miliknya demi sebutir mutiara yang sangat bernilai. Mereka sama-sama rela melepaskan apa yang berharga demi harta yang jauh lebih berharga. Melalui dua perumpamaan ini Bapak Ibu, Yesus menunjukkan kerelaan seseorang yang berkorban demi mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Kerajaan surga yang sangat berharga itu mengundang kita semua untuk memiliki dua sikap, yaitu yang pertama, bersukacita untuk melepaskan apa yang semula berharga, dan yang kedua, kita punya daya juang untuk mencari apa yang sungguh-sungguh berharga. Kalau seseorang bisa berjuang untuk mendapatkan hati pacarnya, bisa bersusah payah berjuang mati-matian untuk menulis skripsi, bisa berjuang belajar mengkombinasi bumbu masakan untuk dapat hasil yang memuaskan, bisa berjuang untuk mengenal produk yang akan kita pasarkan dan cara memasarkannya, bisa berjuang untuk memperoleh tubuh yang langsing yang indah, berjuang untuk hal lainnya yang menyenangkan diri kita. Lalu kenapa kita tidak berjuang untuk mencari dan mengerti nilai tertinggi yang menyangkut kekekalan? Berjuanglah demi apa yang bernilai dan berharga dalam hidupmu. Dalam hal ini, milikilah persekutuan yang intim dan akrab bersama dengan Tuhan. Berkorbanlah secara waktu, tenaga, pikiran, seperti halnya harta terpendam dan mutiara yang sangat bernilai kalau kita dapatkan, dan betapa sukacita hidup kita dalam mengenal Tuhan Yesus. Standar kerajaan surga yang ketiga yaitu tentang pukat. Pukat ini sebuah jaring besar dan panjang untuk menangkap ikan yang dilabuhkan di laut guna mengumpulkan berbagai jenis ikan. Pekerjaan murid-murid Yesus pada waktu itu sebagian besar adalah sebagai nelayan daripada sebagai pedagang. Mereka telah meninggalkan jala dan perahu mereka untuk mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia. Salah satu wilayah penangkapan ikan yang terbaik, yaitu di Israel, adalah di tepi utara Danau Galilea. Air sungai Yordan yang mengalir deras membawa tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan itu terkumpul di teluk di sebelah utaranya. Dan tumbuhan-tumbuhan ini menarik perhatian dan memberi makan populasi berbagai macam ikan dalam jumlah yang besar. Pada zaman Yesus adalah umum untuk menangkap ikan dengan menggunakan pukat atau jala. Biasa pukat yang dipakai itu tingginya sekitar 2 meter dan panjangnya mencapai 100 meter. Untuk menggunakan pukat dibutuhkan kerja sarana dari 6 orang atau lebih. Sementara beberapa orang mendayung Bapak Ibu, yang lain menghalau jala atau menarik jala. Dan yang lainnya lagi memukul air supaya ikannya masuk ke jala. Dan sekali jala ditebarkan, nelayan-nelayan tersebut akan menarik semua ikan yang masuk ke dalam jala tanpa selektif. Dan setibanya di pantai, maka para nelayan akan memisahkan ikan yang baik dan yang tidak baik. Atau ikan yang dapat dan tidak dapat dimakan. Yang tidak dapat dimakan akan dibuang kembali ke laut, yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu. Nah, Yesus memberikan penafsiran yang singkat tentang perumpamaan ini. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api.
Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Orang benar akan masuk ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan, dan orang jahat akan dihancurkan dan dihakimi oleh Tuhan. Nah, dari bacaan 5 perumpamaan ini Bapak Ibu, kita dapat menemukan sejumlah prinsip dan nilai kerajaan surga yang perlu dihayati oleh kita sebagai pengikut Kristus. Yaitu yang pertama, pengikut Kristus diajak untuk bertekun dalam melakukan pekerjaan Allah dari hal yang kecil dan sederhana sebelum kita dipercaya dan akan berkembang menjadi lebih luas cakupan pelayanannya. Selayaknya ragi, kecil tetapi memiliki potensi yang besar untuk mengubah hal-hal yang baik di sekitar hidupnya. Yang kedua, para pengikut Kristus menyediakan waktu dan memelihara persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Sebab itulah harta yang berharga. Dengan begitu kita bisa dengan rela dan sukacita menggunakan waktu kita untuk mencari mutiara yang berharga dengan persekutuan bersama Tuhan. Dan yang terakhir, pengikut Kristus juga perlu mengevaluasi diri guna mengenali apakah diri kita ini adalah murid yang baik atau kita ini murid Kristus yang jahat. Pada titik ini Bapak Ibu, hikmat Allah sangat penting untuk kita andalkan dalam hidup. Supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, supaya kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, tetapi kita benar-benar bergantung dan benar-benar berharap kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita pada saat ini. Amin. Bersama kita akan mendengarkan sebuah pujian dari paduan suara Samaria, Carilah Dahulu Kerajaan Allah.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan kami yang baik, saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh bersama beribadah, berbakti kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam suatu kerendahan hati kami ya Tuhan, di dalam kesulitan hidup kami, di dalam pergumulan hidup kami memohon ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menyegarkan setiap hati kami ya Tuhan. Dan bahkan ya Tuhan, kami juga berkeinginan, berkemauan untuk melakukan firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Berkati supaya setiap kami ya Tuhan, tidak hanya mendengarkan dengan melalui firman ini, tapi kami mendengarkan dan melakukan, dan menuruti apa yang menjadi firman Tuhan atas hidup kami. Oh Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada di dalam pergumulan akan sakit, penyakit. Tuhan, kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, mereka yang bergumul akan penyakitnya. Kami memohon ya Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang menolong, kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan, kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan, dan melalui pengobatan, melalui makanan tim medis yang membantu mereka di dalam proses pemulihan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan kekuatan bagi anak-Mu, berikan ketabahan bagi keluarga yang menghibur, berikan kekuatan bagi mereka yang membutuhkan ya Tuhan. Serta kiranya Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan di dalam kesulitan ekonomi mereka Tuhan, di dalam mengobati penyakitnya. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk para orang tua yang bergumul di dalam mendidik anak-anaknya ya Tuhan. Kami tahu di dalam masa corona ini ya Tuhan, semua menjadi serba sulit, baik di dalam pekerjaan, mendidik anak-anak, baik di dalam kami mempunyai kerinduan di dalam ibadah. Tuhan, kami berdoa bagi para orang tua ya Tuhan Yesus, mereka yang bergumul untuk mendidik anak-anaknya di rumah, tolonglah mereka ya Tuhan Yesus. Berikanlah kemampuan, berikanlah kekreatifan, di dalam mereka juga boleh mendidik anak mereka dengan baik. Berikan kesabaran di tengah-tengah sifat anak-anak mereka yang mudi ya Tuhan. Berkati supaya orang tua juga mempunyai banyak akal dan ide untuk boleh mendidik anak-anak mereka di dalam rumah ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang bergumul di dalam pekerjaan, baik mereka yang sedang mencari dan mereka yang sedang berjuang di dalam pekerjaan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesukaan untuk anak-anak-Mu boleh melakukan pekerjaannya dengan tanggung jawab yang penuh ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan tiap minggunya ya Tuhan. Baik itu di dalam program-program gereja persekutuan doa, baik itu di dalam ibadah online, sekolah minggu dan lainnya ya Tuhan. Kami berdoa agar kami yang terlibat di dalam proses perekaman dan melayani Tuhan di dalam setiap ibadah, kiranya Tuhan boleh memberikan kami kekuatan untuk kami boleh terus semangat di dalam menjalaninya ya Tuhan. Berikan kami juga ya Tuhan antusias untuk kami boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas kehidupan kami. Ya Tuhan, pada akhirnya kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan melindungi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Karena di dalam angka yang terus naik, orang-orang yang terkena COVID-19 ya Tuhan, kami berdoa biarlah anak-Mu ya Tuhan boleh memiliki kesadaran bahwa penyakit ini sungguh-sungguh mencekam di dalam hidup kami. Maka Tuhan tolonglah kami untuk kami boleh diberikan kesabaran, untuk kami boleh tetap berdiam di rumah, dan bahkan ya Tuhan kami tidak melanggar apa yang sudah diberikan aturan kepada para pemerintah.
Berkati ya Tuhan Presiden dan juga jabatan perwakilan yang berada di bawahnya. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan kerjasama yang baik untuk anak-Mu boleh bersama-sama memecahkan kasus ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala doa kami dan pergumulan kami. Kiranya Tuhan yang Maha Pendengar mendengar seluruh seruan doa kami. Karena kami menyerahkannya di dalam nama satu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan terbaik kita bagi Dia. Firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. PKJ 147. Marilah kita berdoa. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami bawa persembahan ini kepada Tuhan, karena kami menyadari begitu banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Kami berdoa untuk persembahan ini, kiranya Tuhan boleh menolong setiap orang yang diberi kepercayaan untuk mengelolanya, dan kiranya diberi hikmat dan kebijaksanaan. Kami mau menyerahkan persembahan ini hanya kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk mengikuti amanat Yesus yang bertekun melakukan pekerjaan Allah, memelihara persekutuan yang akrab dengan Tuhan kita, dan punya satu tujuan untuk menciptakan dunia yang sejahtera, damai, dan tentram. Mari bersama kita pulang dengan suatu keyakinan bahwa amanat Yesus menuntun kita.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini telah usai. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, biarlah kita bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati.